Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 6 Maret 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu waktu remaja, saya itu punya geng untuk kongko-kongko. Dan setiap kali ngumpul, tiba-tiba kalau kita nyium sesuatu yang tidak enak, ini bahaya sekali nih. Kadang kalau kumpul, kalau ada bunyinya, gitu. Kita masih bisa, siapa nih bisa ke arah bunyi itu. Tetapi kadang ini kan gak bunyi, tetapi punya dampak, punya efek. Pedes gitu di mata ya kan. Langsung pasti kita satu sama lain langsung saling tuduh. Lu ngebom ya? Lu ya ngebom. Bukan, jangan-jangan lu kali, ayam berkotek dia yang bertelur. Enak aja kita pasti debat gitu ya. Semua saling tuduh. Sampai ada yang akhirnya ngaku lalu kita sorakin sama-sama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Gesekan-gesekan antara Yesus dan para ahli Taurat terus berlanjut. Kini Yesus dituduh bahwa kedatangannya adalah untuk meniadakan hukum Taurat yang menjadi tata cara hidup bangsa Israel. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mengamati gerak-gerik Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat, makan dengan orang-orang berdosa, tidak mengajarkan para muridnya berpuasa, tidak cuci tangan sebelum makan, dan masih banyak hal-hal yang lain lagi. Bagi orang-orang Farisi, hukum Taurat adalah sesuatu yang keramat. Kok Yesus malah melanggar itu semua? Mereka yang telah mengamati gerak-gerik Yesus memberikan tuduhan kalau Yesus adalah orang yang akan meniadakan hukum Taurat. Maka atas tuduhan-tuduhan itu Yesus bersabda, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuduhan yang ditujukan kepada Yesus bahwa kehadirannya adalah untuk meniadakan hukum Taurat tidak benar. Apa yang Yesus buat justru untuk menggenapi atau untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ia yang menyembuhkan di hari Sabat. Ia yang mengampuni dosa orang. Ia yang memberi makan banyak orang. Ia yang mewartakan kerajaan Allah. Dan ia yang memberikan diri dengan wafat di salib demi untuk menebus dosa manusia. Menunjukkan bahwa kehadirannya
adalah untuk menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang dinubuatkan dalam kitab para nabi, apa yang tercantum dalam seluruh isi hukum Taurat, Yesuslah penggenapannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jangan asal tuduh dalam hidup ini. Sebab kita dipanggil bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mau saling bersaudara dan menunaikan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sudahkah kita melakukannya? Semoga kita enggak lagi saling tuduh-tuduhan satu sama lain, tapi kita mau bergandengan tangan untuk ikut Yesus selalu. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.